Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar mengenai tujuan pembelajaran. Oke, di video sebelumnya saya sudah kupas tuntas mengenai tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tuntas mengenai konsep, ya, di sini konsep tujuan pembelajaran. Oke, kita langsung saja pada caranya untuk menyusun dari beberapa konsep. Yang pertama di sini saya sudah sediakan materinya. Ini perangkat ajar. Di sini yang pertama adalah perangkat ajar di konsep ini. Kemudian yang kedua ada unit modul. Di unit modul ini teman-teman kita akan belajar bersama. Kemudian di selanjutnya apa unit modul ini? Ya, Bapak Ibu akan belajar tentang perangkat ajar. Di sini tujuannya terlebih dahulu kita akan pergi Bapak Ibu tentang perangkat belajar. Tentunya kita sudah mempunyai tujuan. Yang pertama di sini di akhir sisi ini peserta mampu ya. Yang pertama menjelaskan konsep, komponen, kemudian prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini saya sudah kupas di video sebelumnya. Kemudian yang kedua penjelasan konsep, komponen, prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian yang ketiga menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pembelajaran. Nah, ini tentunya adalah merupakan tujuan. Kemudian selanjutnya agenda belajar. Untuk bisa mencapai tujuan berikut ini, teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Adalah berikut materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah alur tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua modul ajar, buku teks modular ini adalah bahannya. Kemudian di video sebelumnya saya sudah kompas tuntas, tapi di sini adalah pengantarnya tentang bagaimana menyusun konsep. Apakah Bapak Ibu masih mengingat profil Pancasila ya? Di sini kita akan mengantar tentang ini, contoh saja ya. Di pengantar ini kita akan mengingat kembali di profil-profil sebelumnya. Yang pertama adalah belajar Indonesia yang merupakan belajar sepanjang hayat yang kompeten ya. Kemudian yang kedua melalui profil, yang ketiga dalam capaian profil. Nah, sini adalah pengantar saja. Kemudian kita lanjut alur tujuan pembelajaran, agenda sesi, kemudian konsep alur tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran adalah prinsip penyusun alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini agendanya. Kemudian saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, dan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran di prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran.
Kemudian untuk capaian pembelajaran di sini secara umum ada 2 langkah besar ya dalam menyusunan perangkat alur penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Kemudian di sini ada CP ya. Di CP ini capaian pembelajaran ada yang namanya yang telah kita ketahui bersama harus ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian disusun dalam fase-fase, dalam bentuk fase-fase. Kemudian yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa frekuensi yang menuju CP disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah atau madrasah. Kemudian alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Di sini adalah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada pengembangan modul ajar yang berisi seperti RPP, namun dilengkapi dengan beberapa materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Nah, di sini secara umum ya. Kemudian ada perangkat ajar yang diharapkan ya untuk membuat guru mengajar menggunakan metode transdiferensiasi. Nah, sini adalah komponen yang kedua. Di selanjutnya kita Bapak Ibu ya, dari pembelajaran sebelumnya apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini kita belajar bersama ya. Kemudian yang pertama ada capaian pembelajaran, kemudian alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, di sini adalah yang menjadi pengertian dalam istilah. Ada konsepnya, alur tujuan pembelajaran. Di konsep ini kita akan mengenal capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Sedangkan di GP terdiri dari 6 fase atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD atau MI, SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA. Di sini ya. Kemudian di fase tersebut yang di atas ada 6 ya. Di sini fase tersebut ada fase A. Jadi fase A ini ada dikelompokkan ke kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian fase B terkelompok atau dikelompokkan ke kelas 3 sampai kelas 4. Kemudian fase C termasuk pada kelas 5 dan 6. Untuk fase D ada di MTS atau SMP. Kemudian fase E ada kelas 10, sedangkan fase F termasuk pada SMK atau MA. Kemudian di alur pembelajaran API ya, yang disebut dengan API adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematik dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan
dari hari ke hari untuk mengukur ketercapaian. Sini adalah bentuk konsep dari pembelajaran. Kemudian selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran adalah alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Jadi di sini ada komponennya. Ada yang pertama, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk capaian di akhir fase tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari awal atau waktu ke waktu. Kemudian di sini yang pertama menyusun alur tujuan pembelajaran. Di sini ada catatan pentingnya dari penyusunan alur. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Kemudian di selanjutnya kita akan dikenalkan ke konsep alur tujuan pembelajaran. Di sini ada alur tujuan pembelajaran yang berbentuk seperti ini ya, seperti di layar ini. Yang pertama adalah kompetensi, konten, variasi. Adalah fase A dimulai dari kelas 1 tentunya. Tujuan pembelajaran 1.1. Kemudian dilanjut tujuan pembelajaran 1.2. Kemudian dilanjut tujuan pembelajaran 1.3. Dan selanjutnya sampai capaian pembelajaran. Di sini menghasilkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Nah, di sini adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Kemudian contoh alur tujuannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bahasa Indonesia di fase kelas 5. Nah, di sini sekedar contoh saja. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang membutuhkan dari perangkat ini, nanti saya akan sediakan. Oke, itulah tentang konsep mengenai tujuan pembelajaran. Jadi yang bergabung dengan saya silakan bergabung dengan tombol subscribe dan komen sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan informasi dari operator. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.